teman-teman, para budayawan, para seniman, mulai dari Balai Pustaka pada waktu itu didirikan oleh Belanda. Itu mudah untuk membuat bangunannya, tapi membuat sama-sama langsung saja kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Kami persilakan. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati para Kepala OPD yang hadir di sini, seluruh jajaran Pemprov, asisten bangunan, para pimpinan, baik komisaris, direksi, seluruh jajaran BUMD DKI Jakarta, khususnya ITJ dan MRT, yang saya hormati seluruh hadirin, baik teman-teman dari komunitas, ada banyak sekali komunitas Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional, ada komunitas Read Aloud, ada komunitas Wibu Book Club, komunitas Baca Bareng, komunitas Book Hive, Leka-Leka, Forum Taman Baca, dan ada begitu banyak komunitas lain yang mohon maaf tidak bisa disebut namanya satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Teman-teman, para budayawan, para seniman, para pegiat literasi, dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, ini adalah sebuah sore yang membahagiakan. Sebuah proyek penting telah dituntaskan. Bukan sekedar soal taman, tapi ini soal literasi. Itu yang membedakan taman ini dengan taman-taman lainnya. Kita beri tepuk tangan kepada semua yang terlibat di dalam proses yang cukup panjang sampai selesainya taman ini. Beberapa bulan yang lalu kita groundbreaking, pada waktu itu saya sempat sebutkan bahwa taman ini memang namanya adalah Martha Christina Keau. Mungkin di antara semua para pahlawan usianya paling muda, karena meninggal di usia 18 tahun. Nah, tapi juga kita sadar bahwa ini sebuah tempat bukan sekedar untuk mengenang masa lalu, justru ini adalah tempat untuk membangun ke depan. Jakarta, alhamdulillah, tadi sudah ditunjukkan juga rekaman-rekamannya. Kita masuk di dalam jaringan kota literatur dunia, Jakarta sebagai kota literatur. Dan pada saat penyusunan proposal Jakarta untuk bisa diakui oleh UNESCO, kita ingin sekali kekayaan proses literatur yang ada di kota ini itu terkonsolidasi. Karena seringkali kita tidak sadar bahwa sesungguhnya Jakarta itu merupakan rumah dari begitu banyak penerbit. Saya tadi sambil menunggu screen capture proposal yang disusun, bentuknya PDF, dan mungkin disampaikan di sini proposal untuk itu. Tapi coba pasangkan datanya. Ini screen capture aja dari apa yang kita susun ketika mengajukan proposal Jakarta sebagai kota literatur. Disinilah lebih dari 30% toko buku modern Indonesia berada di kota ini. Dan di Jakarta ini lebih dari 5.000, tepatnya 5.248 penerbit ada di kota ini. Bapak Ibu sekalian, kekayaan ini sering terlewat ketika kita bicara Jakarta. Padahal di kota inilah kekayaan sastra, kekayaan literatur Indonesia itu bermunculan.
mulai dari Balai Pustaka. Pada waktu itu didirikan oleh Belanda. Dan dari Balai Pustaka itu muncul karya-karya literatur yang luar biasa, yang kemudian kita ingat sebagai generasi Balai Pustaka. Lalu Balai Pustaka setelah merdeka diambil alih oleh pemerintah, dan kemudian kita muncul penerbit-penerbit swasta begitu banyak. Di kota ini ada sebaran sumber daya luar biasa. Bahkan kalau dicek pengunjung perpustakaan kita dalam 1 tahun, seluruh perpustakaan ya, bukan sampai itu, sampai 4,5 juta dari seluruh perpustakaan dari Jakarta, dan ada 5.600 perpustakaan tersebar di seluruh kota kita. Jadi sesungguhnya Jakarta ini adalah kota yang penuh dengan aktivitas literatur, tapi tidak memiliki simpul pertemuannya. Karena itu kita bangunkan sebuah taman literasi untuk mengkonsolidasikan itu semua dalam sebuah tempat berkegiatan. Jadi di Jakarta ada kegiatannya, tapi tersebar. Komunitas-komunitasnya luar biasa. Ini komunitas pegiat-pegiatnya banyak ada di sini. Kita beritahukan untuk teman-teman pegiat literasi yang ada di sini. Jadi mereka itu tersembunyi dan tidak terlihat di depan. Nah, taman ini dibangun agar statistik ini, Bapak Ibu sekalian, statistik ini nantinya muncul sebagai kegiatan di sini. Jadi saya titip kepada yang mengelola ini, karena saya sudah Oktober saya nggak bisa ngawasin lagi Pak di sini. Ya, saya hanya bisa datang sebagai warga nih di sini. Ya, Mas Aidin, ini pastikan Pak Aidin bahwa di tempat ini benar-benar hidup kegiatan literasinya. Di tempat ini harus benar-benar, dan untuk bisa hidup percayakan pada komunitas. Pemerintah siapkan infrastrukturnya, pemerintah siapkan semua fasilitas pendukung, tapi begitu sampai konten serahkan pada pegiat. Karena merekalah yang membuat beribu aktivitas di kota Jakarta ini selama ini terjaga. Hanya mereka tidak terlihat. Nah, dengan ini dibawa di tempat ini, harapannya nanti warga dengan mudah mengakses, keluarga, orang tua, sekolah yang ingin membawa anak-anaknya dekat pada kegiatan literasi, tahu kemana mereka harus pergi. Kita sebagai orang tua seringkali kami ingin anak kita suka membaca, tapi perginya kemana ya? Gitu. Ke perpustakaan sudah, toko buku sudah, adakah terobosan-terobosan? Ada, tapi tempatnya di mana? Nggak tahu. Dengan ada tempat ini, insya Allah antara demand dan supply akan bertemu. Tapi bukan pasar komersial, tapi ini adalah tempat pertemuan ide, gagasan, aktivitas di tempat ini. Jadi saya pesan kepada semuanya, jangan ini ditempatkan sebagai taman untuk tontonan saja. Ya, di sini ada sebuah amphitheater. Nanti perlu tambahin nih biar penonton bisa lebih banyak lagi. Tapi ini bukan sekedar untuk performing arts. Ini adalah tempat untuk tukar pikiran, tukar gagasan. Yang saya bayangkan, Pak, bisa bayangkan nih, penerima Nobel Sastra dunia datang ke tempat ini, dia pidato di sini, semuanya mendengarkan. Para pegiat-pegiat literatur Asia berdatangan ke Jakarta, mereka kumpul di mana? Di tempat ini. Diskusi di mana? Di tempat ini. Tidak perlu diskusi dengan ratusan ribuan orang, tapi orang-orang yang berminat berkumpul di sini. Jadi ini semacam tempat bertemunya gagasan, ya di Indonesia, tapi juga tempatkan Jakarta sebagai kota dunia. Kita menyambut pelaku-pelaku literatur dari berbagai tempat di dunia, karena kita memang kelasnya dunia. Nah, jadi kami membayangkan ketika ini didiskusikan pada awalnya bukan sekedar taman biasa, tapi ini taman tempat pertukaran pikiran, pertukaran gagasan. Bapak Ibu sekalian, kita baca buku-buku. Di sana ada sebuah buku, tadi saya lihat buku-buku banyak. Ini ada penerbit, penulis-penulis buku itu harus bergiliran diundang ke sini. Biarkan mereka bicara di sini tentang bukunya, bicara di sini tentang gagasan di balik bukunya, dan undang semua untuk datang. Inilah yang sesungguhnya menjadi gagasan di balik adanya taman literasi ini. Jadi kami juga ingin pada para penerbit, para penulis, para pegiat literasi
manfaatkan tempat ini, penuhi tempat ini, bikin teman-teman ITJ MRT repot dengan permintaan kegiatan. Kalau mereka dibikin repot, then you are successful. Bikin permintaan yang banyak sekali untuk kegiatan, karena tempatnya harus hidup. Saya sering sampaikan, pemerintah itu mudah untuk membuat bangunannya, tapi membuat kehidupannya itu perlu para pegiat. Disitulah kenapa kita perlu kolaborasi. Kita bisa jalan sendiri. Para pegiat nggak punya fiskal powernya, nggak punya kewenangannya untuk bikin fasilitas seperti ini. Sama-sama kita saling support, saling mengisi. Jadi pada para penerbit, kami berharap manfaatkan ini. Betul-betul digunakan untuk menunjukkan karya-karya yang selama ini ada. Dan kalau bisa ada kegiatan rutin tiap akhir pekan, presentasi, diskusi buku-buku baru, sehingga siapapun yang mau mendengar buku baru tidak usah cari pengumuman. Datang saja kalau hari Sabtu ke tempat ini, datang saja hari Minggu ke tempat ini, pasti akan ada diskusi buku baru di tempat ini. Itu bayangan yang saya envision ketika kita mendiskusikan tempat ini. Jadi ini harus benar-benar menjadi tempat pusat literasi Jakarta. Dan mengapa literasi ini penting? Bapak sekalian, kita menuju kota yang makin modern, kita menuju bangsa yang makin modern, dan di sana dibutuhkan kompetensi, terutama literasi. Saya ingin tunjukkan 3 aspek kompetensi. Coba tolong ditunjukkan. Ini ada 3 aspek yang penting ketika kita bicara literasi. Pas adzan, saya berhenti, sekaligus silakan dilihat gambarnya. Saya teruskan. Mengapa literasi menjadi penting? Kita semua sadar bahwa ini yang disebut sebagai keterampilan abad 21, ada mulai dari numeracy, scientific, information technology, financial, cultural, critical thinking, creativity, communication, collaboration. Ini semua ke bawah. Fondasinya cuma satu. Fondasinya adalah literasi. Ini nomor satu. Fondasinya satu. Karena itu bila fondasinya itu kuat, maka yang lainnya tumbuh. Kami sering garis bawahi, yang dibutuhkan bukan minat baca, tapi daya baca. Daya baca itu yang dibutuhkan. Minat boleh ada, kita minatnya cukup tinggi. Hari ini juga banyak minat baca, tapi minat bacanya baru baca yang tipis-tipis. WA group, itu minat baca tinggi, tapi tipis. Kita lebih seperti scanner daripada reader. Scanning aja informasi. Tidak ada proses absorpsi, refleksi, kontemplasi, itu hilang. Nah, kami berharap dengan ada taman literasi ini, kesadaran tentang pentingnya fondasi itu meluas di Jakarta. Itulah sebabnya pilihan lokasinya adalah lokasi yang amat sentral. Sentral apa? Sentral dalam kegiatan mobilitas penduduk Jakarta. Di samping terminal, di samping stasiun MRT, di ujung sana ada stasiun koridor 13. Jadi dan ini nantinya menjadi kawasan TOD. Ini adalah sebuah sentral pergerakan penduduk Jakarta. Di sentral itulah disiapkan taman literasi. Jadi gagasannya adalah ini menjadi tempat perjumpaan karya dengan peminatnya, tempat orang tua dan keluarga sekolah membawa anak didiknya, tempat para peminat literatur menemukan karya-karya menarik, tempat mereka yang berkarya bisa menyampaikan, dan ada komunitas yang siap untuk menjemput di sebuah lokasi yang sangat strategis di kota ini. Karena itu kami berharap sekali ini akan menandai babak baru bagi Jakarta sebagai sebuah kota literasi nasional. Dan saya sudah melihat tadi daftar kegiatannya, rencana ada festival taman literasi, ada forum jurnalis, ada kegiatan mingguan,
ada Glamping Literature, ada Jakarta International Writers Festival, ada Jakarta Content Week, ada Festival Cerita Anak, Jak Creative Fest, berderet. Pesan saya harus ada aktivitas rutin yang tak perlu undangan, yang semua orang tahu. Kira-kira gini Bapak sekalian, kalau Jumatan itu nggak perlu cari undangan, udah tahu. Pokoknya asal ada duhur, datang ke situ pasti ada Jumatan. Kira-kira di sini begitu. Setiap Sabtu jam 4:30 sampai jam 8 malam pasti ada kegiatan di sini, pasti ada diskusi di sini. Tanpa perlu undangan bisa datang. Supaya tempat ini tidak kalah dengan pusat-pusat perbelanjaan yang menawarkan segala macam aspek komersial. Di sini ditawarkan ide gagasan untuk memenuhi kehausan pemikiran, dan harapan itulah yang nanti muncul dari kegiatan di Taman Literasi ini. Saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih pada semua yang telah terlibat, yang semua yang telah berkiprah dari mulai perancangannya sampai penyesuaiannya, akhirnya penuntasannya. Jadi saya rasa mereka-mereka yang orang berjasa yang tidak maju ke depan memberikan sambutan dan mereka terlibat langsung. Kita beri tepuk tangan untuk mereka-mereka yang terlibat dalam proses di belakang ini. Dan kami berharap kolaborasi diperluas. Di depan sana ada Peruri, di depan sana ada kompleks M Block, di samping sini ada Blok M Plaza, di sini ada kawasan Blok M. Benar-benar hari ini pun segera diperluas kolaborasinya. Dengan begitu kegiatan di tempat ini betul-betul bisa langsung bergerak dengan amat cepat. Secara khusus saya ingin sampaikan terima kasih pada teman-teman di ITJ selaku pengelola kawasan ini, dan juga pada teman-teman tim di MRT jaga spirit kolaborasinya. Pada teman-teman pegiat, para aktivis komunitas literatur terus gerakkan sehingga aktivitas di tempat ini penuh dan kesibukan menjadi penanda taman literasi. Izinkan saya mengakhiri dengan mengucapkan kalimat pembukaan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, hari Minggu, tanggal 18 September tahun 2022. Taman Literasi Martha Christina Tiahahu secara resmi saya nyatakan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.